Kia Carens, MPV-nya Kia yang sekarang jadi kelihatan ke SUV-SUV-an. Nah, nama Carens sebenarnya udah lumayan lama ya ada di Indonesia. Dan yang ini adalah generasi paling barunya. Dan di varian yang atas ini, dia sekarang coba lagi buat nantang Kijang Innova. Nah, buat detailnya, simak di 10 hal yang pertama dari Kia Carens. Satu, siapa pesaingnya? Kalau sebelum-sebelumnya, Carens selalu pakai model bodi full MPV yang agak rendah ala-ala wagon gitu. Carens generasi keempat ini baru pertama kalinya hibah ke model SUV atau at least crossover sih ya. Nah, Carens ini pakai platform K2-nya Hyundai Kia, yang artinya Carens bukan cuma seplatform sama beberapa model Kia lain kayak Sonet atau Seltos, tapi juga seplatform sama beberapa model Hyundai kayak Creta dan yang paling baru Stargazer. Nah, kita tahu pertanyaan kalian, kalau seplatform sama Stargazer, kenapa harganya bisa 400 jutaan? Well, di India, yang jadi tempat asalnya impor Carens ini, Kia nggak ngebangun Carens buat nempel sama MPV 7-seater kayak Stargazer ya. Tapi dia ditempelin sama SUV 7-seaternya Hyundai di India, yang juga satu platform, Hyundai Alcazar namanya. Keduanya sama-sama punya fitur banyak, dan emang di India sendiri dijadiin buat ngelawan SUV 7-seater kayak Mahindra XUV 700, Tata Safari, dan MG Hector alias versi MG dari Wuling Almas di sini. Dan lagian platform ini dipakai sama lumayan banyak model Hyundai Kia ya. Dari yang pricingnya rendah banget sampai yang lumayan gini. Kalau di sini sekali lagi Kia mau coba tarungin Carens ini sama Kijang Innova. Sesuatu yang sebelum ini banget mereka coba lakuin di Carens generasi ketiga di tahun 2013 dulu. Nah, kali ini bakal berhasil atau enggak? Hanya waktu yang bisa menentukannya. 2. Varian dan warna. Carens punya dua varian ya. Varian lebih rendahnya Carens 15 IVT 7-seater yang pakai mesin 1500cc kayak di Sonet dan jok tengahnya model bench standar ya. Dan varian lebih tingginya Carens 14 Turbo DCT Captain Seat yang pakai mesin 1400cc turbo kayak di Seltos dan jok tengahnya model Captain Seat. Pilihan warnanya ada putih, silver, abu-abu, hitam, coklat, dan merah. 3. Pilihan mesin. Nggak kayak sebelumnya yang hanya ada pilihan mesin bensin 2000cc aja, sekarang Carens ada dua pilihan mesinnya. Yang pertama dengan mesin 1500cc Smart Stream kayak di Sonet, tenaganya 113 HP atau 115 PS dan torsinya 144 Nm. Ini cuma ada pilihan transmisi otomatis yang Kia sebut IVT ya. Ini CVT canggih yang kalau pedal gasnya diinjak di atas sekitar 40% bisa mensimulasikan rasa upshift yang cukup natural dan berasa halus banget kalau kita injek gasnya santai-santai. Nah, yang satu lagi pakai mesin 1400cc dengan turbocharger dan direct injection. Tenaganya 138 HP atau 140 PS, mirip-mirip sama Innova bensin, tapi torsinya jauh lebih tinggi nih soalnya pakai turbo 242 Nm. Nice. Nah, kayak di Seltos juga, transmisinya pakai dual clutch 7 percepatannya. Ada 3 pilihan mode berkendara yang bakal mengubah karakter gas dan transmisinya. Ada Eco, Normal, dan Sport. Dan semua Carens ini penggerak roda depannya. 4. Eksterior ke SUV-an. Oke, meskipun jadi kayak SUV, tapi Kia masih nyebut Carens ini MPV ya. Cuman emang dengan desain yang lebih ke SUV-an aja. Kelihatan lah ya dari overall stance yang lebih tinggi dibanding dulu, terus dikelilingin skid plastik hitam, dan ada roof railnya juga. Oh, dan Carens ini udah dikembangin pakai filosofi desain terbarunya Kia, Opposites United. Dan secara dimensi, panjang dan lebarnya Carens emang masih di bawah medium MPV, kayak Innova dan Cortez gitu. Meski emang wheelbase-nya panjangan Carens ya dibanding mereka. Tapi proporsi overallnya cenderung lebih mirip sama low MPV, low SUV ya, kayak Xpander Cross atau BRV gitu. Sebenarnya mirip bangetnya itu sama si saudaranya sendiri sih di India, sama Hyundai Alcazar. Tapi karena kita nggak pernah lihat mobil itu di sini, ya pasti kita lebih sama-samainnya sama low MPV SUV di sini tadi itu ya. Oke, detail desainnya, moncongnya termasuk unik nih, soalnya di atasnya kayak nggak ada grill berlubang ya, kayak di mobil listrik gitu. Ini panel hitam gloss di tengahnya kayak bermotif kotak-kotak kecil, dan panelnya nyambung langsung ke kiri kanannya yang jadi housing DRL dan lampu utamanya yang Kia sebut Star Map yang katanya terinspirasi dari konstelasi gitu. Dan kombinasi dari chrome di atas plus lingkaran chrome yang di bawah yang ngelilingin radiator grillnya juga Kia bilang bagian dari desain Tiger Nose-nya itu. Unik sih, tapi gimana? Kalian suka nggak bagian depannya Carens ini? Detail lampu depannya full LED, DRL LED, lampu besar LED dan lampu jauh LED yang satu bagian paling dalam, dan ada fog lamp LED yang di paling bawah dan bentuknya unik itu. Sampingnya
bagian yang paling kelihatan dibuat ke SUV-nya ya, dari pilar A-nya yang lebih ditarik ke belakang, dan dari depan ke belakang full ada skid plastik hitamnya. Ada lekukan cukup tajam nih yang ditarik dari lampu depan dan dari lampu belakang juga. Sedangkan velgnya 16 inci ya, 5 spokes dual tone, agak kecil sih sebenarnya di sini kelihatannya. Bannya 205/65 R16. Detail lainnya, di spion ada lampu seinnya dan list jendela bawahnya dilapisin krom yang panjang. Belakangnya, sentuhan paling unik sih jelas dari lampunya ya, yang tajam ini dan dibuat nyambung pakai reflektor gini. Bumper hitamnya di bawah juga cukup besar ya, yang dikelilingi list krom besar juga, dan list krom di kiri kanannya ini ada motifnya kayak yang dipakai di Seltos juga. Knalpotnya sembunyi di kanan bawah tuh, dan antenanya pakai model sirip hiu. Detail lampu belakangnya, lampu malamnya LED meski nggak full nyambung ya. Lampu remnya LED dengan high mount stop lamp halogen, lampu seinnya LED, lampu mundurnya halogen, dan ada fog lamp halogen di bawah tengah. 5. Interior terlihat mewah. Nah, dalamnya ini bagian yang kita suka nih. Desain dashboardnya termasuk unik banget, yang kayak ngelengkung ekstrim dan meluk kedua penumpang depan gitu ya. Mayoritas dashboard atasnya diisi panel hitam gloss, tapi yang polos cuma yang di sekitar head unit aja hitamnya. Yang di kiri kanannya itu kayak dipenuhin sama motif-motif garis random gini. Mungkin konstelasi juga kali kayak yang di depannya. Dan ini dibuat nyambung sampai ke pintunya. Plus bagian luar panel hitam ini juga kayak dilingkarin sama panel silver satin yang ngelingkar dari door trim bagian atas sampai ke dashboard tengahnya itu. Ventilasi AC depan juga kayak ditembus garis super panjang yang jadi kayak nyatu dari ujung ke ujungnya. Tapi favorit kita sih yang di konsol tengah depan tuas transmisi ini yang langsung dikasih tombol-tombol di atasnya gitu. Jadi bikin kelihatan unik ya. Nah, ada ambient light juga nih di garis dashboard, di sekitar tuas transmisi, di pintu depan dan di pintu baris kedua. Dan ini keterangannya bisa kita ganti-ganti dari MID, yang bahkan warnanya juga ada beberapa pilihan ya. Yang kata Kia ada 64 opsi, meski kita cuma nemu beberapa aja sih dari MID-nya. Kalau ambil yang varian tinggi, kita dapat jok tengah model captain seat gini nih yang ngasih rasa duduk lebih individual. Sedangkan yang varian bawahnya pakai model yang bench standar gini ya, 7 seater. Oh, dan di tengah kita dapat meja lipat gini di kiri kanan. So lumayan, kita bisa naruh makanan gitu di atasnya atau minuman di cup holdernya. Dan di paling ujungnya juga ada gadget holdernya ya. Jadi bisa naruh tablet atau HP. Maksimal 3,5 kg di atas ini. Plus ada buat cantolan kabelnya nih kalau mau sambil ngecharge juga. Dan buat lipat lagi tinggal didorong aja. Oh, tapi meja yang lagi kalian lihat ini bahannya belum final production. Nanti aslinya lebih doff gitu. Terus penumpang baris kedua juga dapat sunshade besar kayak gini nih. Oh, selain ada sunroof, ventilasi AC double blowernya juga rata plafonnya yang ngasih rasa lebih mewah. Sedangkan pemakaian bahan overall interiornya sayangnya termasuk biasa aja sih. Dashboard paling atas yang kayak ada jahitannya itu hanya cetakan plastik aja ya. Begitu juga pintunya yang paling atas hanya plastik. Tengahnya baru ada lapisan kulitnya gini sampai ke tempat sandaran tangannya. Meski yang di sekitar kontrol jendelanya itu plastik juga ya. Pintu belakangnya persis pintu depan, atasnya plastik, tengahnya lapis kulit sampai ke tempat buat sandarin tangan. Dan setirnya bentuknya mirip yang di Sonet, tapi bedanya ada lingkar satinnya di sekitar emblem Kia-nya. Ini flat bottom dan lingkarnya juga dilapis kulit ya. Nah, joknya dilapis kulit warna hitam yang pakai motif yang unik ini nih. Dan khusus yang jok paling depan ada tubing warna putih-putihnya. Kalau jok tengahnya full hitam aja lapisan kulitnya, sedangkan yang jok baris ketiganya juga full hitam. Detail lain di dalam kabin, di dashboard sebelah kiri unik nih, kayak ada insert kecil gini yang ada gambar panah parfumnya. Ternyata dia emang buat ngegantung parfum mobil ya. Terus yang di dashboard sebelah kiri ada cup holder di depan AC, lumayan buat dinginin minum. Dan di sebelah kanan ada card holdernya tuh yang ngumpet-ngumpet. Lampu kabinnya yang depan ada 2 ya, LED. Di baris kedua dapat LED kayak gini juga nih, dan buat baris ketiga juga dapat lagi LED kayak gini. Sun visornya sayangnya sebelah kanan cuma ada card holder aja, kayak kebanyakan mobil yang diimpor dari India ya. Yang kiri ada kacanya tapi nggak ada covernya. Pegangan tangan plafon ya, yang depan hanya ada di sisi penumpang aja. Yang di baris kedua modelnya fold gini, dan di kiri kanan ada gantungan bajunya. Sedangkan di baris ketiga nggak ada pegangan tangan plafonnya ya. Tapi gimana rasanya duduk di dalam? 6. Konfigurasi jok. Buat masuk ke depan, pintunya termasuk berat nih. Nice lah. Sudut bukanya juga termasuk lebar banget. Nah, buat napak ke dalamnya jelas lebih tinggi dibanding Carens yang dulu, tapi masih termasuk gampang naiknya. Nah, posisi duduknya cukup tinggi, tapi masih di level yang cukup ergonomis yang nggak kayak ketinggian. Visibilitas ke depan jelas banget. Salah satunya karena dashboardnya agak mepet kaca sih ya. Sedangkan ke samping, meskipun spionnya masih di pilar A, tapi pilarannya ini termasuk tipis dan kacanya besar. Jadi tetap bagus visibilitasnya dan terasa lega. Pengaturan joknya sayangnya full manual,
Yang driver selain slide dan recline bisa dinaik turunin ketinggiannya juga. Sedangkan yang penumpang depan hanya slide dan recline aja. Nah, kalau dilihat bentuk jok ini juga cukup pendek ya. Jadi kita yang tingginya 173 cm itu emang nggak sampai ke support ujung pundaknya. Headrestnya hanya bisa naik turun dan emang maksimalnya segini aja tingginya ya. Ya masih bisa nopang kepala kita tanpa nusuk. Meski emang agak mundur ya kalau mau sandaran sambil nyetir. Tapi minimal nggak sampai ngedangak lah. Headroomnya masih tergolong luas nih. Padahal ada sunroof loh ya. Oke lah. Sandaran tangannya dilapis kulit jadi empuk. Tapi emang nggak bisa digeser maju mundur ya. Jadi nggak bisa dipakai nyender sambil pegang setir. Sedangkan yang di pintu juga dilapis kulit jadi empuk juga. Seatbeltnya bisa dinaik turun ini. Dan setirnya selain tilt bisa teleskopik juga. Mantap, jauh nih ya pengaturannya. Sedangkan sandaran kaki kiri driver ada gundukan tapi tanpa pad plastik. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya juga berat nih dibukanya. Nice, solid ya feel-nya. Dan emang cukup panjang juga. Sedangkan sudut bukanya juga lebar. Dan apa ke dalamnya, kepala kita nggak perlu nunduk-nunduk ya. Oke, posisi duduk di tengah sini lebih tinggi dibanding di depan. Dan enak nih, bagian bawah joknya bener-bener nopang paha kita dengan sempurna. Jadi sudut paha kita full rata. Nice. Jok ini bisa digeser maju mundur. Ini kalau kita geser paling maju ya. Masih ada ruang lumayan sih sebenarnya. Tapi karena ada meja yang tebel ini, jadi kesannya lebih sempit. Dan ini kalau dibuat paling mundur, sebenarnya lega banget. Tapi balik lagi, karena ada mejanya, jadi kelihatannya nggak selega itu. Ruang buat gerak sepatunya aman banget. Oke, di yang model Captain Seat ini, headrestnya tentu adjustable, tapi emang joknya sama kayak di depan nih, alias support pundaknya termasuk nggak terlalu tinggi. Headroomnya masih aman banget, tapi persis di depan mata kita ada gundukan sunroof ya, makanya mungkin rasanya nggak seluas itu. Sudut rebah joknya fleksibel, paling rebahnya segini, nggak sampai tiduran tapi udah relax banget lah. Nih kita kasih lihat rebahin jok sebelahnya ya. Buat sandaran tangan di pintu udah dilapis kulit juga jadi empuk. Sedangkan yang di tengah sini ada armrestnya ya. Nggak fleksibel posisinya, cuma bisa naik dan turun aja. Tapi minimal bisa relaxin tangan kita lah. Dan ada sunshade-nya nih, nice, nambah privacy di tengah sini. Oke, karena ini versi yang Captain Seat, jadi jelas kita nggak bisa duduk bertiga lah ya. Tapi seandainya kalian mau geser-geser ke kiri kanan, nampaknya gampang, kaki kita nggak perlu terlalu ngelipat. Dan lantai tengahnya ini nyaris banget rata, jadi lebih bebas lagi buat kaki kita gerak ke kiri kanannya. Nice. Nah kalau mau ke baris ketiga, dari yang Captain Seat ini sebenarnya bisa lewat yang tengah, tapi kalau mau lewat pinggir lebih lega lagi ya. Dan kalau dari sebelah kiri sini kita tinggal tarik tuasnya sekali dan joknya bakal ke pental kebuka. Tapi yang ajaib, dia nyediain tombol gini nih, yang kalau kita tekan, tada, joknya bakal kebuka langsung juga. So kalau biasanya perlu tarik-tarik tuas, ini sih tinggal kita tekan aja tombolnya. Nice. Sedangkan kalau dari yang kanan ada tuas one touch tumble juga, tapi nggak ada tombol kayak yang di sebelah kiri ya. Oh, dan ada handle juga buat bantuin kita napak ke belakang. Oke, ini jok baris ketiganya. Posisinya lebih tinggi dibanding yang di tengah ya. Dan ini jarak dari dudukan ke lantainya termasuk jauh banget ya buat ukuran jok baris ketiga. Makanya efeknya sudut paha kita nyaris tertopang sempurna duduknya. Ini sesuatu yang jarang banget buat di baris ketiga. Yang artinya efeknya kita pun yang setinggi 170 cm masih bisa duduk dengan nyaman di sini. Nice. Ada headrest adjustable juga tentunya, dan sudut rebah jok paling belakang sini masih bisa diubah-ubah dan cukup jauh nih ya. Paling rebahnya segini nih, termasuk rebah banget buat ukuran jok paling belakang. Dan lihat nih, dia bagian bawahnya ikut keubah pas kita ubah-ubah sudut sandarannya. Oke, ruang kepalanya kalau kita buat tegak joknya ini udah sangat-sangat mepet. Sedangkan kalau dibuat rebah justru jadi luas nih ruang kepalanya. Tapi emang di atas kepala kita udah yang besi ini ya. Ruang kakinya ini kalau jok tengahnya dibuat paling maju, sisanya sangat luas. Sedangkan kalau jok tengahnya dibuat paling mundur, masih ada sisa ruang kaki juga loh. Ini termasuk sangat oke lah ya. Mantap. Ruang buat gerak sepatunya pun masih cukup aman loh di bawah jok sini, apalagi yang di tengah-tengah ya. Dan di kiri kanan ada tempat buat kita sandarin tangan. Sedangkan kacanya agak kurang panjang sih, jadi buat orang dewasa masih sedikit dapat feel claustrophobic di belakang sini. Tapi not bad banget lah overall buat ukuran jok baris ketiga. 7. Fitur berlimpah. Fitur di Cairns ini termasuk banyak banget ya. Ada beberapa yang plus minus sih dibanding Cortez, tapi yang jelas jauh lebih lengkap dibanding Innova V. Pertama, ada sunroofnya. Sunroof kecil sih ya, bukan panoramik, tapi oke lah, bisa tilt dan slide elektrik tentunya. Lanjut, kayak di Sonet dan Seltos varian atas, jok depan dapat pendingin nih, alias ventilated seats. Dia ada 3 level ya. Jadi kalau kita nyalain ini, nanti bakal keluar angin dingin yang ademin kita dari joknya pas kita lagi duduk. Mantap. Ini fitur yang dulunya bener-bener cuma ada di mobil super mewah, tapi sekarang mulai merambah di kelas segini ya. Lanjut, inputnya banyak banget di dalam kabin. Di depan ada 1 USB port Type-C dan 1 Type-A dan 1 power outlet. Di baris kedua ada lagi 2 USB port Type-C. Dan di baris ketiga ada 2 lagi USB port Type-C. 1 di kiri dan 1 di kanan. Dan di paling depan ada wireless chargernya nih. Jadi HP kalian yang ada C standarnya tinggal ditaruh aja di sini dan nanti bisa ke charge. Dan ini bisa diatur dari MID ya, mati nyalainnya. Lampunya otomatis, nice. Sedangkan wipernya intermittent variable. AC-nya auto climate control alias kita
kita tinggal set suhunya aja dan klik auto, nanti kipasnya menyesuaikan sendiri. Suhu paling dinginnya 16,5 derajat Celcius, paling panasnya 28 derajat. Ada heaternya ya. Ada buat atur arah angin ke kaki, defroster kaca depan, dan defogger kaca belakang. Dan yang unik, di cup holder depan ada bypass kayak gini nih buat ademin minuman yang kita taruh di sini. Plus di balik konsol tengah ini ada bypass AC juga buat ademin minuman kaleng gitu yang bisa kita taruh di sini. Mantap. Oh, dan ada double blowernya ya, yang modelnya terintegrasi langsung sama plafonnya. Jadi ada ventilasi di tengah dan di paling belakang juga. Buat mati nyalainnya ada knob kayak gini di tengahnya nih. Ada 4 level kipas. Nice. Sound systemnya premium nih dari Bose. 8 speaker ya, ada center speaker di depan dan ada subwoofer di paling belakang. Not bad lah. Head unitnya 8 inci yang ada beberapa tombol kapasitif di bawah plus knob volume dan knob track ya. Ada wireless Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi nggak perlu pakai kabel, kita bisa sambungin HP kita dan munculin aplikasi kayak Google Maps, Waze, Apple Music, Spotify, dan lain-lain. Lanjut, ada Bluetooth buat telepon dan music, ada voice memos buat ngerekam suara kita dan bisa kita play lagi nanti, ada quiet mode buat matiin speaker belakang dan turunin volume maksimal, dan settingsnya, di settings audio ada dynamic speed compensation. Ini buat bikin volumenya makin kenceng pas mobilnya jalan makin kenceng dan sebaliknya ya. Terus ada buat kurangin noise dari radio, dan di settings displaynya bisa nyalain blue light filter biar lebih ramah ke mata kita di malam hari ya. Kuncinya kayak gini nih, ini ada remote start engine ya. Jadi kalau mobilnya kita kunci dan kita tahan tombol yang ini dari luar, mesinnya bakal nyala dan AC-nya juga bakal nyala. Jadi nanti pas kita masuk, mesin mobilnya udah panas dan kabinnya udah adem duluan. Ada passive keyless entry juga. Jadi kalau mobilnya kita kunci, remote-nya cukup dikantongin, deketin mobilnya dan klik tombol hitam ini di handle-nya dan kuncinya kebuka. Spionnya juga bakal ikut kebuka ya. Buat kunci lagi tinggal klik tombol hitamnya lagi. Tentunya ada tombol start stop mesin di dalam. Setirnya, yang sebelah kiri ada kontrol audio, teleponi, dan voice command, sedangkan yang setir sebelah kanan ada cruise control dan tombol pengatur MID. Instrumen clusternya mirip di Stargazer ya. Modelnya kiri kanan digital dengan MID TFT LCD 4,2 inci. Ada indikator pintu individual dan warna yang di pinggir kiri kanan ini bisa berubah kalau kita ganti mode berkendara ya. Nah, infonya ada indikator gigi di paling atas dan sisa jarak berkendara, dan di paling bawah ada temperatur. Di tengahnya ada info berkendara kayak trip meter, waktu yang udah ditempuh, dan konsumsi BBM rata-rata yang bakal kereset sendiri kalau mobil udah mati sekian lama, terus yang kereset otomatis abis kita isi bensin, dan yang bisa kita reset secara manual. Dan settingsnya, dari settings buat atur volume sensor parkir dan mati nyalain indikator sensor parkir di MID, terus settings buat ganti warna temanya secara manual, atau mau dihubungin ke mode berkendara, tampilin info pas kita ganti settings lampu dan wiper, settings terang gelapin instrumen cluster, atur one touch turn signal mau nyala berkedipnya berapa kali, atur brightness ambient lighting tadi dan pilih warna ambient lightnya juga, atur follow me home, settings auto lock dan auto unlock, atur pengingat servis, atur welcome mirror alias fitur spion penyambut kita kalau kita deketin mobilnya atau buka kunci, mati nyalain wireless charging, dan buat atur satuan unit, dan terakhir ada TPMS juga. Not bad lah ya. Yang agak kurang menurut kita jendelanya nih, yang auto up down hanya di sisi driver aja, dan joknya aja sih yang belum elektrik, atau rem parkirnya yang harusnya sih sekelas ini udah elektrik lah ya, dan ada brake hold-nya juga kayak di Cortez gitu. Tapi sisanya termasuk oke lah di kelas ini. 8. Safety lengkap. Fitur keselamatannya Cairns ini sebenarnya termasuk oke banget, tapi emang nggak sampai super lengkap sih, soalnya belum ada fitur keselamatan aktif kayak rem otomatis, lane keep, dan sejenisnya gitu, kayak di Grand Carnival yang baru ya. Pertama, airbagnya ada 6, 2 airbag di depan, 2 airbag samping yang ada di samping jok depan, dan 2 airbag pilar yang memanjang. Nice. Remnya, rem depannya cakram ventilasi dan rem belakangnya cakram juga. Dan tentunya ABS, EBD, dan brake assist lengkap ya. Ada stability control tentunya, ditekan sebentar buat masukin mode stability dan traction limited, dan ditahan agak lama buat matiin stability control dan traction controlnya. Ada hill start assist yang bakal nahan rem mobilnya beberapa detik di tanjakan, biar kaki kita bisa pindah dari pedal rem ke pedal gasnya tanpa mobilnya merosot. Dan ada hill descent control atau downhill brake control. Ini kalau diaktifin bakal mainin gas dan remnya secara otomatis. Nanti di turunan curam, mobilnya bakal gerak perlahan sendiri supaya kita bisa fokus sama nyetirnya aja. Sensor parkirnya di belakang ada 4 titik yang terintegrasi nih, dan di depan juga ada ya. Ini ada indikator detailnya di MID dan bisa dimati nyalain juga dari tombol di sini. Ada kamera mundurnya juga. Di MID juga ada TPMS alias Tire Pressure Monitoring System ya, yang bakal ngasih lihat tekanan ban masing-masing ban. Nice. Dan yang lebih standar ada dudukan ISOFIX buat jok bayi di baris kedua. 9. Bagasi dan storage.
Buat buka bagasi Cairns, di remote-nya ada tombol ini nih buat buka kunci bagasinya doang. Jadi kalau ditahan, nanti kita bisa buka bagasi Cairns ini tanpa bawa remote-nya ya. Atau dia juga nyambung sama sistem passive keyless entry-nya sih. Jadi kalau mobilnya kekunci, remote-nya tinggal kita kantongin aja, deketin mobilnya dan klik satu-satunya tombol di pintu bagasinya sini, dan pintu bagasinya bakal kebuka. Oke, ini bagasinya kalau semua jok lagi dipakai ya. Bibirnya termasuk sangat mengotak dan lebar nih. Jadi kita nggak bakal masalah buat masukin barang yang lebar juga. Dan enaknya jenis bodi nggak full SUV alias masih ada MPV-nya gini, jadi jarak dari tanah ke bibirnya nggak setinggi itu ya. So, angkat barang yang berat banget nggak bakal terlalu sulit. Dan bibirnya ke lantai full rata ya, jadi keluarin barang tinggal ditarik aja. Oke, detail di dalam, di sebelah kanan sini hanya ada gantungan belanjaan ya. Sedangkan di sebelah kiri nggak ada apa-apa. Di balik jok baris ketiganya ada 2 gantungan belanjaan lagi nih. Banyak nih ya gantungannya, mantap. Di bawah lantainya ada 3 kompartemen gini nih. Dan ini ada buat turunin ban serepnya. Ban serepnya ada di bawah mobil nih. Oke, karena jok baris ketiga ini sudut rebahnya bisa diubah, jadi kalau kita bikin paling rebah gini, nanti ruang di bagasinya jadi paling kecil ya, tapi penumpangnya duduknya paling rileks. Dan kalau dibuat paling tegak, ruang bagasinya jadi jauh lebih luas, tapi penumpangnya duduknya jadi nggak enak. Buat luasin kapasitas bagasinya, jok baris ketiga ini bisa dilipat pakai konfigurasi 50/50 ya. Bukan pakai tali di sini, tapi pakai tuas yang ada di atas ini nih. Dan kalau kita lipat satu, kita bisa masukin barang yang jauh lebih besar sambil tetap duduk satu penumpang lagi di paling belakang. Dan kalau ini kita lipat juga, ruangnya jadi jauh lebih besar nih. Tapi emang nggak ada parcel shelf alias penutup barang di bagasi ya. Oh, dan ini sebenarnya lantainya rata. Tapi pasti jedanya sini, itu ada kain kayak gini yang cukup keras ya. Oke, kalau meluasin kapasitas bagasi lagi, di yang captain seat ini kita bisa dilipat satu-satu ya, jok baris keduanya. Kalau dilipat satu gini, kita jadi bisa masukin barang yang panjang banget sambil tetap ada satu penumpang yang duduk di tengah. Dan kalau yang satu lagi dilipat juga, ruang bagasi jadi super panjang dan lantainya termasuk rata. Jadi bisa lah masukin barang yang panjang dan besar juga. Kalau menutup bagasinya, ada handle di sebelah kanan pintunya sini ya. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Detail-detail lain kayak Sonet dan Seltos, Cairns baru ini juga diimpor dari India ya. Sebelum kalian masuk ke mode netizen budiman sambil ngomong, kenapa malah dari India sih, nggak dimasukin dari Korea aja? Mas bro, emang Cairns baru ini baru ada di India aja kok. Lanjut, kalau buka kap bensinnya RON 91 ke atas ya. Jadi kalau di sini bisa pakai RON 92 kayak Pertamax, Shell Super, BP 92 dan sejenisnya. Dan garansinya, Cairns dapat garansi luar biasa kayak Sonet sekarang ya. 7 tahun tanpa batasan kilometer. Nice lah ya, nambah rasa aman. So, gimana menurut kalian soal Kia Cairns ini? Silahkan sampaikan komentarnya di bawah. Klik like dan jangan lupa subscribe channel YouTube Car Business supaya kalian tidak video kayak gini lainnya. See you next time.